Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Dirtipideksus Bareskrim Polri mewaspadai potensi adanya kenaikan harga pangan di bulan suci Ramadan. Satgas Pangan diminta untuk terus mengawasi dan mengecek kestabilan harga bahan pokok di pasaran. Pada rapat Satgas Pangan Polri, Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan ada beberapa komoditas pangan yang berpotensi memberikan inflasi umum. Di antaranya yaitu daging ayam ras, minyak goreng, ayam hidup, beras, daging sapi, telur ayam ras, dan gula pasir. Ia juga meminta jika terjadi kenaikan harga bahan pokok, Direktur Satgas Pangan Polri untuk turun langsung ke pasar untuk mengetahui permasalahan dan menindaklanjutinya. Pada kesempatan yang sama, ia menambahkan Satgas Pangan Polri melakukan upaya preemptif dan preventif serta penegakan hukum sebagai langkah mitigasi tingginya harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono bersama Dandim 0805 Ngawi Letkol Didi Kurniawan memimpin apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2024 dan pencanangan aksi keselamatan jalan di Lapangan Satya Haprabu Polres Ngawi. Apel diikuti pejabat utama Polres Ngawi, TNI, Dishub, Satpol PP, perwakilan pelajar tingkat menengah, serta perwakilan komunitas pengendara motor. Selama 14 hari, Operasi Keselamatan Semeru 2024 berlangsung mulai dari 4 hingga 17 Maret 2024. Operasi ini mengedepankan kegiatan edukatif, preemptif, dan preventif secara humanis dan persuasif. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan apel gelar pasukan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel, sarana prasarana, serta pendukung lainnya sehingga operasi dapat berjalan dengan optimal. Kita ke daerah lain, PJ Bupati Abdia H. Darmansah didampingi Kapolres Abdia AKBP Agus Sulistianto melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional di Kecamatan Belang Pidi untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga pangan. PJ Bupati Aceh Barat Daya Darmansyah didampingi Kapolres Aceh Barat Daya AKBP Agus Sulistianto dan Dim 0110 Letkol Infantri Beni Maradona, Kajari Aceh Barat Daya Heru Wijatmiko, Kadis Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya Nasruddin melakukan sidak ke pasar dan gudang bulog beras di Pulau Kayu Susoh dan pasar tradisional di Kecamatan Belang Pidi. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Aceh Barat Daya, harga komoditi kebutuhan rumah tangga untuk Januari dan Februari 2024 masih stabil. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Aceh Barat Daya, Amri Aed, mengatakan indeks perubahan harga Kabupaten Aceh Barat Daya mampu bertahan pada posisi 1,4%. Tentunya kondisi ekonomi di Aceh Barat Daya masih berjalan baik. Untuk menjaga stabilitas harga pasar, tentu Pemkab Aceh Barat Daya tidak berjalan sendiri. Semua pihak ikut dilibatkan dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Polres Grobogan bersama Dinas Kesehatan Grobogan melakukan fogging untuk mengantisipasi kasus demam berdarah di Mapolres Grobogan. Beberapa titik tempat pelayanan Polres Grobogan juga dilakukan pengasapan untuk mencegah tersebarnya nyamuk penyebab demam berdarah. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan mengatakan pelaksanaan fogging yang digelar selama 4 Maret 2024 ini untuk menjaga lingkungan setempat agar tetap sehat dan terbebas dari nyamuk. Beberapa personel Polres Grobogan terjangkit demam berdarah, namun terindikasi dari lingkungan tempat tinggalnya. Diharapkan masyarakat selalu menjaga kebersihan lingkungan untuk mengantisipasi merebaknya kasus demam berdarah. Ya, mengingat pada akhir-akhir ini di wilayah Kabupaten Grobogan dan sekitarnya terindikasi meningkatnya kasus demam berdarah. Bahkan ada beberapa laporan dari personel Polres Grobogan yang juga terindikasi
terjangkit penyakit demam berdarah. Oleh sebab itu maka kami dari Polres Grobogan, utamanya dari Sidokes Polres Grobogan, melaksanakan fogging di lingkungan Mako Polres Grobogan, kemudian di asrama kepolisian Polres Grobogan, dan juga di lingkungan sekitar. Ini untuk mengantisipasi penyakit demam berdarah yang bisa sewaktu-waktu menjangkiti personel Polres Grobogan. Untuk itu maka kami juga menghimbau kepada personel Polres Grobogan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, terutama membersihkan sisa-sisa air yang di dalam bak dan lain sebagainya, sehingga kita terhindar dari penyakit demam berdarah yang saat ini memang angkanya cukup meningkat di wilayah Kabupaten Grobogan. Selain kita melaksanakan fogging di lingkungan Mako dan juga perumahan Polres, kita juga fogging di lingkungan tempat-tempat pelayanan kepolisian yang ada di lingkungan Polres Grobogan. Ini juga untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang melaksanakan pelaporan maupun pelayanan yang lain. Kapolda Bangka Belitung dan DMI Pusat meresmikan Masjid Darul Mutakin Polres Belitung. Pembangunan masjid ini salah satunya bersumber dari dana infak personel Polres Belitung. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua DMI Pusat Komjen Pol Purnawirawan Syafruddin Kambo dan Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tornagogo Sihombing meresmikan Masjid Darul Mutakin Polres Belitung. Peresmian masjid di lingkungan Polres Belitung ini ditandai dengan dilakukannya pemotongan pita serta penandatanganan prasasti. Menurut Kapolda, proses pembangunan masjid ini merupakan bukti nyata kesungguhan dan komitmen dalam mewujudkan impian bersama dan merupakan langkah yang positif. Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DMI Pusat Komjen Pol Purnawirawan Syafruddin yang menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan masjid di lingkungan Polres Belitung. Masjid Darul Mutakin Polres Belitung diresmikan usai dilakukan pembangunan sejak 2 Januari 2023 lalu. Pembangunan ini bersumber dari dana yang berasal dari infak para personel Polres Belitung dan bantuan donatur. Pemirsa, usai jeda Presisi Pagi masih akan kembali untuk Anda.